Tentang pajak, misalkan nih pajak kita memang menurun, ke depannya dari mana lagi, pintu mana lagi yang masih bisa digedor oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan pajak kita? Masih ada yang namanya pajak orang kaya, lalu mungkin pajak Internasional ya, dari luar. internasional atau pajak dari ekspor impor kita. Apakah masih ada potensi-potensi lain? Sebenarnya kalau kita lihat justru pemerintah dalam 1 bulan 2 bulan terakhir ini merencanakan beragam begitu banyak pajak baru, termasuk royalti ke emas gitu ya. Dan ada begitu royalti dan pajak-pajak juga ke ekspor. Kalau kita lihat ya ada emas, batu bara. Ini cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sisi yang belum pernah mungkin dicari sebelumnya, dan mungkin tahun depan kita lihat apakah pemerintah akan menerapkan mungkin cukai terhadap plastik atau apa barang baru ya, karena selama ini baru 3 ya kalau kita lihat. Sebenarnya upaya-upaya itu ada, persoalannya adalah sebenarnya pemerintah selama ini pajaknya mungkin sangat heavy on komoditi ya. Mungkin kalau biasanya komoditasnya harganya naik kemudian akan naik karena kalau komoditasnya naik PPh punya banyak akan melonjak, dan mungkin dari sisi PPN-nya juga akan naik karena banyak orang konsumsi ya, yang terutama buat mereka-mereka yang pendapatannya dari komoditas ya. Mungkin yang perlu dilihat adalah PPh pribadi, memang selama ini jadi PR ya. PPh orang pribadi ini memang penerimanya masih relatif kecil dibandingkan dengan mungkin penerimaan pajak yang lain, BPPh atau mungkin PPh 21 karyawan ya. Ini yang perlu dilihat lagi, apakah kemudian harus melihat peluang. Kalau kita lihat mungkin yang suka dia bener nggak influencer nih kurang dipajaki, kita lihat kemudian penerimaan. Dan memang sedang ada aturan itu ya, influencer mesti hati-hati yang suka pamer di media sosial ya. Sebenarnya kan perlu dilihat mungkin sedetail apa sih mereka penerimaannya ya, biar mungkin ini juga memberi keadilan buat orang ya. Dan mungkin kita lihat kalau PPh-OP-nya ini base-nya diperluas ya, ini akan menguntungkan pajak karena penambahan base itu sayangnya basis pajak itu sangat-sangat kecil ya kalau kita lihat per tahunnya ya. Itu yang harus mungkin ditingkatkan dari pajak kita gitu. Nah, Oke, berarti masih ada sumber-sumber lain ya untuk peningkatan pajak ya. Dan bergeser kita lihat ada banyak ini Syafrina, data-data ekonomi begitu ya, yang dari dalam negeri. Kita lihat ada PMI manufaktur, inflasi Juli, dan raca dagang Juni. Ini kalau misalnya kita lihat, kita mulai dari PMI dulu Mbak Esa. Kan kalau misalnya kita lihat data bulan lalu masih berada di zona kontraksi, ini 3 bulan beruntun, artinya kemarin 46,9. Apakah kontraksi yang berkelanjutan atau berkepanjangan ini akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri, atau misalkan ini bisa jadi early warning bagi perlambatan pertumbuhan di sektor real? Kalau kita lihat di ketika S&P bulan lalu menyampaikan laporannya, hawanya lebih dark banget ya buat ekonomi kita, karena ada banyak peringatan nih, selain dari sudah kontraksi 3 bulan, ada juga peringatan bahwa ini sepertinya dari kepercayaan bisnismen ini udah turun ya, udah rendah banget, dan ada juga persoalan dari penambahan lapangan kerja yang semakin sedikit. Ini yang perlu dikhawatirkan dan sebenarnya harus diantisipasi, karena kalau PMI manufaktur terus-terus kontraksi artinya ada banyak pabrik yang memang mengurangi dari aktivitas produksi. Kalau aktivitas produksi berkurang, itu akan membuat penerimaan dari tenaga kerja juga berkurang, penerimaannya juga berkurang, artinya akan ada begitu banyak PHK tambahan, akan ada banyak dari mungkin orang-orang yang harus menurunkan pendapatannya, dan ini pasti akan berimbas ke ekonomi ya ke depan ya, kalau ke depannya. Dan kalau kita harapkan semoga kepercayaan bisnis pengusaha-pengusaha ini sedikit meningkat ke depan ya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat di mungkin ada walaupun mungkin masih agak jauh, di akhir tahun kan biasanya mulai ada hawa-hawa optimis ya, karena ada libur panjang, ada perayaan Natal. Ini semoga mampu membuat mungkin kepercayaan bisnis naik dan PMI manufaktur nih mulai naik lagi gitu. Tapi ya memang lemahnya daya beli kita tuh masih terus terjadi sampai sekarang, dan itu terasa di segala sektor. Kalau kita analisa dari IHSG-nya sendiri, dengan kondisi sampai dengan menjelang Agustus ini, sektor-sektor mana yang masih terus terdampak dengan adanya PMI yang terkontraksi, daya beli yang lemah? Kalau kita lihat salah satunya ya konsumer dan
pada akhirnya kalau kemudian ini PMI ini melandai, ini kan dampaknya pasti akan multiple ya, bukan hanya dari aktivitas. Kalau kemudian pabrik menurunkan produksi, investasinya melandai, investasi melandai, pasti permintaan kredit juga akan melandai. Permintaan kredit melandai akan berimbas juga pada sisi-sisi yang lain ya, kredit-kredit yang sektor-sektor yang lain yang kemudian harus diwaspadai, karena kalau kemudian kita tahu lah ya, kalau Indonesia ini kan backbone-nya di konsumsi ya, 53-56% ekonominya disumbang konsumsi. Kalau ini terganggu, ini dampaknya memang tidak main-main ya, dan kita harap semoga kita diharapkan bahwa masyarakatnya mempunyai pendapatan yang lebih. Mungkin kita harapkan semakin banyak tenaga kerja yang ditambah, semakin banyak lapangan kerja yang terbuka, kemudian mall makin ramai, tidak banyak rojali-rojali lagi, semakin banyak orang yang beli ya. Dan kemudian apa tuh rojali? Coba rombongan kali aja jarang beli katanya ya. Ada rohana lagi. Ada lagi rohana. Rombongan hanya nanya. Rombongan hanya nanya-nanya. Ini yang kemudian fenomena ini memang sudah lama sebenarnya, artinya memang orang tuh mempunyai preferensi untuk membeli dengan mungkin pendapatannya sangat terbatas, jadi harus milih-milih ya. Nggak mungkin, kalau kita mungkin uangnya banyak, pasti kan kalau membeli mungkin nggak harus mikir, tapi karena uangnya semakin berkurang, pasti kan harus mikir-mikir. Ini yang tercermin dari mungkin hanya mall ya, belum lagi pada mungkin permintaan dari sisi makanan, kredit, dari sisi mungkin yang lain. Ini yang diharapkan membaik sih, walaupun saya sebenarnya agak ragu karena di ke depan nih kurang ada daya dorong dari Tapi sampai kuartal 3 agak berat ya. Betul. Kita nggak